Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Niwayan Detumaluya, nomor absen 32 dari kelas 12 RPL 1. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai yantra, mantra, dan tantra. Sebelum lanjut ke penjelasannya, ada hal apa aja sih yang harus kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada pembagian, yang keempat ada manfaat dan fungsi, yang kelima ada cara mempraktikkan, serta yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, dalam melaksanakan puja bakti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, dan tantra. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat kebanyakan pinandita, pandita, sesuai dengan tingkatannya. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Sedangkan tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Pada dasarnya, yantra, mantra, dan tantra ketiganya memiliki 3 pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagai bagian dari tugas wajib mereka. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian yantra. Yantra adalah sebuah diagram geometris yang merupakan representasi visual dari aspek spiritual atau energi ilahi, terutama dalam tradisi Tantra dan agama-agama India seperti Hindu dan Buddha. Kata yantra berarti mesin atau alat yang mencerminkan fungsinya sebagai instrumen untuk meditasi, konsentrasi, dan penyelarasan diri dengan kesadaran kosmik. Yantra tersusun dari bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, dan kelopak bunga yang disusun dalam pola konsentris untuk mewakili alam semesta atau kekuatan ilahi. Yantra ini bukanlah hal magis, akan tetapi sebuah jalan atau teknis yang sering disalahartikan sebagai jadu tuna atau tahayul. Secara teknis, yantra berarti sebuah instrumen, sebuah alat atau jimat ataupun diagram mistik. Dengan mengikuti teknik-teknik dan instruksi tertentu, seseorang bisa mencapai siddhi dan pemenuhan keinginan dan ambisinya dengan cara yang lebih tepat. Jadi, yantra ini dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada Bhuprishta Yantra. Jadi yantra-yantra ini terbuat dari berbagai jenis bahan dan nama yantra itu sendiri mengindikasikan bahan yang digunakan. Yang mungkin bisa dibagi lagi seperti pembagian yantra yang dibuat timbul dengan diikuti oleh puja mantra dan bija mantranya, serta yantra yang hanya ditulis saja. Yang kedua ada Meru Prista Yantra. Yantra ini berbentuk seperti pegunungan karena dasarnya sangat besar dan mengecil hingga ke puncak. Ini adalah yantra yang dibuat timbul. Yang ketiga adalah Patala Yantra. Yantra-yantra ini berbentuk seperti gunung yang terbalik berlawanan dengan Meru Yantra. Yantra ini bisa diukir. Yang keempat yaitu Meru Parastar Yantra. Jadi, Meru Parastar Yantra ini adalah yantra yang dipotong. Yang terakhir atau yang kelima itu ada Ruram Prista Yantra. Jadi, yantra ini berbentuk segi 4 yang pada dasar dan puncaknya berbentuk seperti kura-kura. Manfaat dan fungsi dari yantra. Yantra memiliki fungsi sebagai simbol pemujaan, alat untuk konsentrasi, dan medium untuk mewujudkan tujuan spiritual dan material dalam ajaran Hindu dan tradisi lainnya. Manfaatnya
termasuk untuk menenangkan pikiran, untuk meditasi, menarik kemakmuran dan kesuksesan, memberikan perlindungan dari energi negatif, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Cara mempraktikkan yantra. Yang pertama, yantra dapat dipraktikkan dengan membuat simbol atau gambar sederhana yang jadi pengingat tujuan hidup seperti mandala, bunga teratai, atau pola geometri dengan meletakkan simbol tersebut pada suatu tempat agar dapat membantu fokus dan menenangkan pikiran. Yang kedua, dalam contoh sehari-hari adalah pembuatan canang atau sarana persembahyangan lainnya, karena merupakan alat atau simbol yang akan digunakan dalam persembahyangan. Bagian materi yang kedua, yaitu mantra. Mantra adalah sebuah pola gabungan kata-kata bahasa Weda yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man atau manana dan kata tra atau trana yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra yang berarti dapat memanggil datang atau amantrana. Mantra merupakan sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat dan ampuh yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali. Inilah merupakan arti mantra yang tertinggi. Arti mantra yang lebih rendah adalah rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau cara untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan atau penghancuran diri seseorang. Mantra seperti energi atom, yaitu suatu tenaga yang bertindak sesuai dengan rasa bakti seseorang yang mempergunakannya. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi. Sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambang-perlambang dari bunyi tersebut. Untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat sesuai dengan suara atau ritme dan warna atau bunyi. Huruf-huruf penyusunannya pada dasarnya ialah mantra sastra. Pembagian mantra. Jadi mantra ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan sumber. Mantra berdasarkan sumber dapat dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Yang kedua adalah berdasarkan sifat. Jadi mantra berdasarkan sifat ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Satwika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. Yang kedua ada Rajasika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak hingga cucu. Yang ketiga itu ada Tamasika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna untuk mendamaikan roh-roh jahat, untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya, atau wama marga, ataupun ilmu hitam. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuk. Mantra berdasarkan bentuk ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah mantra, yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau yang disebut dengan mantra diksa. Yang kedua adalah stotra,
yaitu doa-doa kepada para dewata. Strota ada yang bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, doa-doa yang diucapkan oleh para kerohaniawan ketika memimpin persembahyangan, sedangkan strota yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya. Misalnya, doa memohon anak dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kawaca mantra, yaitu mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dan berbagai rintangan. Selanjutnya adalah cara mengucapkan mantra. Cara mengucapkan mantra ini ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah waikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Yang kedua adalah upamasu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau berbisik-bisik. Yang ketiga adalah manasika, yaitu mantra yang diucapkan di dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti dari kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Manfaat dan fungsi mantra. Mantra adalah doa suci atau frasa yang diucapkan untuk tujuan spiritual. Berfungsi sebagai media untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, memohon kesucian, keselamatan, dan pencerahan, serta membantu pencapaian transformasi batin melalui resonansi vibrasi suara. Manfaatnya meliputi mengurangi stres, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mendorong pertumbuhan spiritual, menjaga keseimbangan emosional, dan secara fisik diyakini dapat mendukung kesejahteraan tubuh dan energi. Cara mempraktikkan mantra. Mantra ini dapat dipraktikkan dengan cara mengulang kata positif atau doa sesuai dengan kebutuhan, seperti saat akan memulai pembelajaran, sebelum tidur, dan hal lainnya. Hal ini dilakukan guna untuk membersihkan atau menenangkan pikiran, menghubungkan diri dengan Tuhan, serta menguatkan mental dan spiritual. Yang terakhir, kita memasuki materi ke bagian Tantra. Secara umum, Tantra ini dapat diartikan sebagai kekuatan suci dalam diri yang membangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan ide Sang Yang Widiwasa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Tantra ini adalah ilmu pengetahuan kerohanian yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7.000 tahun silam. Tan berasal dari akar kata Sanskerta yang berarti perluasan, dan tra berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu keadaan tidak sempurna menjadi sempurna, dari keadaan kasar menjadi halus, dari kemelekatan menjadi terbebaskan. Tantra dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Tantra putih, Tantra merah, dan juga Tantra hitam. Yang pertama, Tantra putih. Tantra putih digunakan untuk tujuan suci seperti pemujaan dan penyucian diri. Tantra ini berfokus pada kedamaian, pencerahan batin, serta mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua adalah Tantra merah, yang berkaitan dengan energi, semangat, dan keberanian. Tantra ini biasanya digunakan untuk menumbuhkan wibawa, kekuatan, serta perlindungan diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Tantra hitam, yang bersifat rahasia dan sering dikaitkan dengan pengendalian kekuatan supranatural. Tantra ini membutuhkan penguasaan spiritual mendalam dalam konsentrasi tinggi serta digunakan dalam tujuan tertentu.
Manfaat dan fungsi Tantra. Manfaat dan fungsi Tantra meliputi pencapaian kesadaran spiritual yang lebih tinggi, pengembangan kemampuan psikis seperti clairvoyance atau melihat energi halus, dan clairaudience atau mendengar suara gaib, serta peningkatan kesehatan fisik dan mental melalui praktik yoga, pernafasan, dan pelepasan energi yang terhambat. Tantra juga bertujuan untuk menyelaraskan energi tubuh, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, memperkuat koneksi batin, dan bahkan dapat meningkatkan kehidupan seksual. Cara mempraktikkan Tantra. Tantra dapat dipraktikkan dengan cara meditasi singkat atau dengan fokus pada pernapasan dan pikiran, serta melatih pengendalian diri seperti menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap selaras dengan niat baik. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari materi yantra, mantra, dan tantra ini adalah yantra yang merupakan diagram mistik rumit yang berfungsi sebagai instrumen rahasia untuk mencapai tujuan, menghilangkan pengaruh buruk, dan meningkatkan kehidupan. Mantra yang merupakan kata, kalimat, atau suara khusus yang berasal dari pikiran dan hati diprogram untuk menghasilkan efek tertentu. Sedangkan Tantra yang merupakan ilmu pengetahuan tertinggi dalam Weda yang bersifat sangat rahasia yang hanya diturunkan kepada orang dengan budi pekerti luhur dan terkait dengan pencapaian moksa. Jadi ketiga hal ini mempunyai keterkaitan dalam upacara yatnya, yaitu mantra atau kutipan Weda yang diucapkan, yantra atau sarana persembahan yang digunakan, dan tantra atau konsentrasi spiritual yang dijalankan. Jadi ketiga hal ini saling melengkapi satu sama lain. Sekian penyampaian materi mengenai yantra, mantra, dan tantra pada video saya kali ini. Sebelum itu saya memohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini hingga akhir. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.